Baik Bapak Ibu, kita mulai. Yang pertama adalah perkenalan dengan Bapak Ibu wali kelas. Monggo Bapak Ibu wali kelas untuk finalan. Monggo Bapak Ibu wali kelas. Sambil menunggu Bapak Ibu, nanti pada saatnya kami akan berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian terkait dengan pola asuh putra putri Bapak Ibu antara sekolah dengan bulan. Silakan Bina. Pak Maman paling kanan ya. Pak Maman sini nanti. Baik, kebetulan ini ibu-ibu, kalau ibu bapaknya hanya satu ini. Kita kenalan dulu nih Bapak Ibu. Wali kelas 10 TO 17. Ini namanya Ibu Tika Dwi Palasti Sadar Pendidikan. Ini Ibu kayaknya masih muda ya. Barangkali Bapak Ibu punya kakak saudara di sini belum punya istri. Tapi ya ini dalamnya Purwonegoro. Mau kerjaan yang mulia, rumahnya Merdeka. Kemudian Bapak Ibu wali murid atau orang tua yang putranya di TK 17 itu wali kelasnya. Kalau Bapak Ibu tidak ke sini dihafalkan, jika perlu difoto, diamati, foto diamati, diingat-ingat, jadi nanti pada saat ini panjenengan tidak keliru. Sebab saya sering banget Bapak Ibu tidak ke sekolah hanya bawa nama, sulit untuk mencari. Karena siswa kita ada ribuan. Jadi kalau tidak ke sekolah harus jelas kelasnya, nama wali kelasnya. Kelasnya yang TO 17 itu Ibu Ikhlas. Kemudian wali kelas 10 TJKT 1. TJKT itu Teknik Jaringan Komputer dan Informatika dan Telekomunikasi. Bapak Maman Suryaman, Sarjana Pendidikan. Silakan ya duduk kembali. Ibu tahu kira-kira kalau Maman Suryaman itu nama mana ya? Sudah ya, tepat sekali. Ternyata ibu pinter ini, dari nama aja udah kelihatan. Oh itu Maman Suryaman. Beliau ini dari Sunda Bapak Ibu. Ciamis ya Pak? Ya, Ciamis, manis gitu. Kabupatennya Ciamis, manis gitu ya Pak. Kalau Banjarnegara kan bolot. Gila. Banjarnegara itu gila. Kalau Ciamis itu manis. Bapak Ibu yang putra putrinya di TJKT 1, beliau Pak Maman. Kayaknya ini mudah dicari gitu. Katanya bersinar terus. Maaf ya Pak ya. Ini teman jadi saya guyon loh. Bukan merundung ya Pak. Kemudian wali kelas 10 TJKT 2. TJKT 2 adalah Ibu Anda Samsiati. Ini Ibu, ini saudara di sepuh Bapak Ibu. Kalau udah sebut ya mengaku sendiri. Maka kalau Bapak Ibu telepon ya hati-hati. Beliau itu kayaknya yang paling sepuh di sini karena mengajar sejak tahun 95. Sudah 30 tahun ya. 90 kan di pertanian ya benar. Jadi 35 tahun Bapak Ibu mengajar. Iya Bu. Ada yang belum lahir nih. Ini Bu. Dan sudah pensiun tapi kita perpanjang. Iya. Diperpanjang. Kemudian ini diingat-ingat gitu. Ya kalau udah sepuh nyarinya gampang, yang paling sepuh aja gitu. Dalam itu Bokateja, perumahan Bokateja. Kemudian yang ketiga wali kelas 10 TJKT 3, Ibu Dian Nugraha ini sarjana pendidikan. Ini ada yang sudah kenal? Belum. Kayaknya sih masih muda kelihatan tapi jadi udah tua juga. Make-upnya tebal jadinya kakak. Baik Bapak Ibu, ini perkenalannya ya.
Jadi Bapak Ibu amati, oh wali kelasnya begitu, ini sukanya kayaknya durian ini. Tapi nanti dikatakan gratifikasi bawa ke sini, bukan nilai itu tadi durian. Nyodok. Ya sekarang apa-apa begitu ya. Padahal dulu ada orang apa namanya, orang tua kalau lulusan itu biasanya ya dia punya apa di rumah, punya ketela ya bawa ketela, punya pete ya bawa pete. Ini ngasih bukan gratifikasi deh. Itu jadi betul-betul keikhlasan dari orang tua. Tapi sekarang ya kalau banyak ya terima kasih. Kalau banyak gratifikasi, kalau benar. Baik, Bapak Ibu, perkenalan sudah selesai, tapi saya mohon Bapak Ibu wali kelas tetap di sini. Saya nanti takut bodoh dengan proyek saya nanti dia. Baik, nanti Bapak Ibu tidak usah tegang, kita akan relax saja, santai saja. Saya akan banyak cerita dengan Bapak Ibu sekalian dan semoga nanti ada manfaatnya. Insya Allah ada manfaatnya untuk kita sekalian. Yang pertama Bapak Ibu, saya sampaikan selamat pada Bapak Ibu sekalian. Selamat yang pertama adalah Bapak Ibu sudah memenuhi program negara. Target pemerintah bahwa seluruh anak Indonesia sejak tahun 2015 wajib belajar 15 tahun. Nah, berapa? 12 tahun. Wajib belajar berapa tahun? Nah, berarti Bapak Ibu ini luar biasa. Sebab apa? Banyak Bapak Ibu orang tua lain itu tidak mampu menyekolahkan putra-putrinya sampai dilanjutkan. Padahal oleh negara, orang Indonesia tahunnya wajib belajar 12 tahun. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, di SMK nanti 3 tahun. Totalnya kan berapa? 12 tahun. Bahkan tahun sekarang, Pak Menteri Pendidikan kita itu sudah nambah Bapak Ibu. Bukan 12 tahun lagi, tapi jadi 13. Jadi sekolah itu 13 tahun. Kemungkinan nanti 5 tahun lagi bukan 13 tapi 15 tahun. Bapak Ibu, mari kita berpikir ya, kita latihan sekolah nih, kita mengingat kembali. Jadi kalau menghafalkan wajib belajar 12 tahun, itu gampang, pertanyaan yang gampang dijawab. Tapi pertanyaan sekarang adalah mengapa kemudian pemerintah mengubah, kalau zaman saya dulu wajib belajar 6 tahun di SD sudah cukup. Kemudian tahun sekitar 2099 itu 9 tahun, makanya wajib SMP. Nah, tambah lagi sekarang jadi 12 tahun, berarti wajib SMA ke SMK. Kenapa Bapak Ibu pemerintah menambah-nambah seperti itu? Kan jadi beban ini ya, beban Bapak Ibu biayanya dan seterusnya. Kenapa Bapak Ibu? Nah, kalau saya undang anak-anak ya diam kalau ditanya begitu. Kalau ditanya berapa wajib belajar, 12 tahun Pak, baru-baru jawab. Tapi kalau ditanya kenapa atau mengapa, bagaimana, diam semua. Kenapa ya? Jadi gini Bapak Ibu, tahun 2017 itu ada penelitian dari 83 negara dari tingkat pendidikannya. Ternyata Indonesia, negara yang kita cintai ini, itu urutan nomor 3 dari bawah. Dari 83 negara, kita itu nomor 81. Tingkat pendidikannya paling rendah. Nomor kita Bapak Ibu? 81. Apakah orang Indonesia bodoh-bodoh? Tidak. Putra-putri Bapak Ibu di Indonesia kalau lomba ke luar negeri, bisa di Amerika, di Inggris, di Jerman, pasti dalam Olimpiade itu dapatnya emas. Berarti kan mengalahkan negara lain deh. Tapi kalau diambil rata-rata ternyata kita nomor 81. Kenapa Bapak Ibu? Karena pendidikan orang Indonesia rata-rata masih sekolah dasar, baik SD maupun SMP. Dari 250 orang, 250 juta orang Indonesia, sekarang sudah 280 juta. Itu hampir 75% sekolah dasar, SD maupun SMP. Yang SMA, apalagi sampai sarjana itu masih sangat kecil, paling 15-20%. Itu masalahnya Bapak Ibu.
Maka pemerintah supaya kita tidak tinggal dengan itu salah satunya wajib belajar, wajib ditambah. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi sama Bapak Ibu sudah mengikuti program negara ini belajar 12 tahun. Semoga besok lulus dari sini bisa belajar lagi gitu. Yang kedua, selamat Bapak Ibu karena sudah diterima di SMK Kati 2 putra putrinya. Selamat, iya saya sampaikan selamat Bapak Ibu. Ada 7 kelas yang kita tolak Bapak Ibu. Ada 7 kelas, 7 kali 4 berarti ada sekitar 280 yang kita tolak pada saat pendaftaran. Kasihan sebenarnya, tapi kita udah tol, udah penuh, udah bisa nambah. Jadi selamat Bapak Ibu putra-putrinya diterima. Semoga nanti bisa bertahan sampai 3 tahun ya, sampai selesai. Tentu 3 tahun itu waktu yang panjang. Maka Bapak Ibu harus bersabar, hati dan seterusnya lah, supaya bisa sampai selesai. Yang ketiga Bapak Ibu, selamat Bapak Ibu putra-putrinya sudah memilih SMK. Kan setelah lulus SMMTS ada 3 tahun sudah pendidikan di Bapak Ibu. Selain SMK apa? SMA. Selain SMA ada MA. Nah, kenapa memilih SMK? Kalau SMA setelah menengah atas itu sekolah bagi anak-anak yang wajibnya harus kuliah. Setelah lulus hukumnya harus kuliah, harus melanjutkan, tidak boleh ditawar. Hukumnya wajib. Maka pemerintah batasi yang SMA jangan banyak-banyak, 30% saja. Misalnya di SMP kelulusannya 100, berarti yang SMA itu maksimal 30, tidak boleh lebih. Kalau kurang malah lebih bagus. Jadi diarahkan ke masuk SMK. Kenapa diarahkan SMK? Ini Bapak Ibu, putra putri Bapak Ibu masuk SMK ada 3 keuntungan yang bisa Bapak Ibu raih nanti. Yang pertama kemungkinan, kenapa Ibu putranya di SMK? Ingin setelah lulus ingin kerja nih. Nah, oke, ingin bekerja nih. Pada umumnya begitu, pada umumnya. Tapi ternyata Bapak Ibu kalau ingin melanjutkan atau kuliah, boleh tidak? Boleh. Makanya di SMK boleh melanjutkan. Cuma nanti prosentasenya kecil Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu siap, misalnya kalau dari SMK Kati 2 mau ingin kuliah, itu peluangnya lebih besar dibanding dengan SMA. Contoh gini, SMA terdekat adalah SMA 1 Bojong Lampung, SMA paket tadi. Itu jatah dari pemerintah yang masuk perguruan tinggi yang tanpa tes itu hanya sekitar 200. Di sana siswanya 350. Berarti rebutan apa rebutan? Rebutan. Karena ini harus sekolah semua sih, wajib kuliah semua. Kalau di Kati 2, kita jatahnya 350. Yang ingin melanjutkan itu paling banyak itu 50. Bogor apa Bogor? Bogor orang lain Bapak Ibu. Jadi kalau putra-putri Bapak Ibu akan kuliah, itu akan lebih sedikit saingannya. Bahkan kita kelebihan. Kuotanya kelebihan. Saya punya 4 anak, 3 anak itu lulusan dari Kati 2 semua Bapak Ibu. Di sini semua. Dan alhamdulillah lanjutkan. Kemudian yang ketiga, peluangnya apa? Wirausaha. Jadi biasanya kan ada orang tua nih, putranya kebetulan hanya 1, bekerja nggak boleh, melanjutkan anak mungkin nggak mau. Maka ada 1 peluang lagi untuk wirausaha. Kenapa bisa wirausaha? Karena memang di SMK diajari tentang wirausaha sesuai keterampilan jurusannya. Oh jurusannya komputer ya nanti. Saya punya beberapa alumni yang berwirausaha ini ya, itu sebulan bisa 10 sampai 15 juta hanya di rumah saja. Nah yang ketiga ini juga menjadi harapan dari sekolah Bapak Ibu. Bagaimanapun juga kalau putra-putri Bapak Ibu bekerja misalnya di PT, gajinya besar 15 juta sebulan, tapi tetap dianggap sebagai guru. Betul? Gimana? Tapi ternyata Bapak Ibu kok anak putranya ternyata di rumah membuka bengkel. Walaupun penghasilannya sebulan misalnya 3 juta, tetap disebut bos. Iya tidak Bapak Ibu? Iya, karena dia ya memang pemiliknya.
Walaupun gajinya 15 juta, tapi kan disuruh ke sana kemari. Harus manut aturan, harus manut ketentuan. Beda dengan bos nih Bapak Ibu. Jadi semoga putra putri Bapak Ibu jadi bos nanti. Amin. Dan itu ya saya yakin banget banyak. Baik Bapak Ibu, katanya tak kenal maka tak sayang. Maka saya kenalkan ini tentang HKT2. Mungkin tadi sudah banyak disampaikan, saya ingatkan aja Bapak Ibu, nama sekolahnya ini HKT2 Platform. NPSN. NPSN itu ya, kalau Bapak Ibu ya NIK. Bapak Ibu tahu NIK? Nomor induk kependudukan adanya di mana Bapak Ibu? Di KTP. Nah ini seperti ini, NIK, NPSN itu seperti NIK, identitas Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, kita sebagai warga negara, saya yakin punya NIK semua. Kalau tidak punya NIK berarti dia sudah bukan warga negara Indonesia. Gimana? Dan hati-hati dengan NIK Bapak Ibu, karena NIK itu adalah rahasia pribadi Bapak Ibu sekalian. Contoh misalnya, saya tahu nomor NIK-nya ibu, saya masukkan aplikasi, saya masukkan nomor NIK-nya, saya tahu tentang ibu semuanya. Tanggal lahirnya, alamatnya, nama suaminya, anak-anaknya berapa, punya harta apa saja, begitu kalau bayar pajak itu kan kelihatan. Sampai dengan utangnya di mana saja kelihatan. Ini betul. Mungkin Bapak Ibu yang sering ke BRI, NIK-nya berapa ya? Mau pinjam misalnya. Oh, ibu sudah punya tanggungan di bank ini, sudah punya tanggungan di nyicil motor misalnya. Kita kan kelihatan. Kita warga Indonesia itu nggak bisa lepas dari manapun rahasia kita itu ada di negara sana, di server. Maka ya seperti itulah Bapak Ibu, kita sudah diketahui semua. Maka negara dengan mudah melacak dan mencari kita. Walaupun kita bersembunyi di mana itu akan tertangkap. Ya, makanya kalau kemarin ramai-ramai demo begitu, Bapak Ibu, nggak usah khawatir, pasti akan ditangkap itu. Lari ke lubang semut pun tertangkap. Sekarang apa sih yang bisa kita rahasiakan dari negara? Bapak Ibu semuanya punya akun, sampai Bapak Ibu tidak ada di dunia ini, itu bisa dipanggil akunnya. Bapak Ibu pernah apa saja kelihatan. Misalnya Ibu pernah nge-share video nih ya ke temannya, itu akan kelihatan ya Ibu. Oh dulu ke tanggal sekian nge-share video ini tentang ini. Walaupun sudah tidak. Maka kejahatan sangat mudah dilacak. Apalagi kalau dengan HP. Maka hati-hati ya Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu, emailnya ini kita berdiri tahun 95. Berarti baru 30 tahun. Oh, Ibu ini tadi 35 ya? Nah, gitu Bapak Ibu. Dulu STM HKT dulu kita namanya bukan HKT 2, itu namanya STM Pertanian. Tahun 95 itu siswanya habis, tinggal sekitar 10 sampai 17. Maka didirikanlah SMK HKT 2. Jadi beliau Busam itu dulu ngajar di STM Pertanian. Pernah dengar ya STM Pertanian dulu itu terkenal banget Bapak Ibu. Sebab kalau lulus di sini pasti jadi pegawai PPL itu. Pasti itu zaman dulu. Tapi ternyata kesini itu tidak ada peminatnya, akhirnya didirikanlah SMK HKT 2. Kenapa kok namanya HKTI? Ya ini ada hubungannya di Bapak Ibu. Bapak Ibu kenal presiden kita? Sudah Pak Prabowo itu ketua umum HKTI 3 atau 4 tahun yang lalu. Beberapa kali tidak ke sini Bapak Ibu, tidak ke sekolah karena beliau ketua umum HKTI se-Indonesia. Jadi pernah kalau jadi presiden ya lupa kan. Ayo tidak apa-apa kalau Bapak Ibu tidak kemana, saya semua di HKTI itu langsung kenal. Pak Prabowo presiden. Saya juga begitu. Kalau saya ke perusahaan besar itu mencari kesempatan kerja untuk putra putri Bapak Ibu, saya ceritanya HKTI. Itu loh Pak, yang Pak Prabowo ketuanya. Orang kan langsung kenal gitu. Jadi tanggapannya akan berbeda. Itu akreditasinya full ya Bapak Ibu. Jadi sekolah itu sekarang Bapak Ibu umumnya kan cari sekolah negeri gitu ya. Ukuran sekolah baik atau tidak itu bukan negeri atau swasta, tapi standarnya adalah akreditasi. Apa itu akreditasi? Pengakuan dari pemerintah
terhadap kualitas sebuah sekolah. Kalau A berarti unggul, berarti semuanya sudah memenuhi standar, tidak usah diragukan lagi. Tapi kalau negeri itu artinya sekolah yang dikelola pemerintah, belum tentu akreditasinya A. Itu Bapak Ibu. Biasanya pembiayaannya yang berbeda. Ini unggul kita, jadi kalau dari Mandiraja kemudian bentuk lampung susukan, ya satu-satunya SMK yang akreditasinya A, ya HKTI 2 saja. Walaupun di sini banyak SMK. Jumlah siswa 2.625 siswa. Banyak dulu? Banyak banget Ibu. 2.600 selama. Kalau di SMP rata-rata ya 500. 2.625 kita di tepi jalan nasional. Kalau kita jalan nasional ya, kalau jalan nasional itu yang tengahnya garisnya kuning ya Bapak Ibu, itu jalan nasional. Kalau yang putih provinsi. Kalau yang tidak ada garis berarti kabupaten. Harus tahu Bapak Ibu, karena supaya Bapak Ibu tidak keliru. Jalannya rusak. Jalannya rusak, ternyata garis tengahnya itu putih. Dengan menyalahkan presiden. Salah apa benar? Salah, harusnya menyalahkan gubernur. Kalau jalan nasional ini miliknya presiden begitu loh, yang memperbaiki tanggung jawab pusat. Kalau yang dari Bang Soekarno, Baliga itu milik provinsi, tanggung jawab provinsi. Kalau yang tidak ada garisnya itu kabupaten, tanggung jawabnya kabupaten. Lanjut Bapak Ibu, programnya ada 2, nanti kelas 2 putra-putri Bapak Ibu akan berubah. Yang 10 tahun 17 kemungkinan ada di TSM, TKR atau TBKR. Bedanya mungkin tadi udah disinggung, ini mobil, sepeda motor, dan ini bodi mobil. Untuk yang TJKT itu pasti nanti menjadi TKJ, teknik komputer dan jaringan. Lanjut, nah potensinya Bapak Ibu, potensi sekolah ini Bapak Ibu. SMK kali 2 adalah SMK terbesar nomor 3 se-Jawa Tengah Bapak Ibu. Se-Jawa, berapa kabupaten Jawa Tengah terdiri? 35 kabupaten. Nomor 3 loh, dari berapa SMK? 1.520 SMK. Kita mengamati Bapak Ibu di sekolah nomor 3 yang paling banyak siswanya. Kalau di Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Wonosobo, Kebumen, kita nomor 1 paling banyak jumlah siswanya. Maka tanggung jawabnya menjadi besar. Ini Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu mungkin bisa masih ingat tahun 2000 sampai 2004 kalau orang tua terutama ini itu takut menyekolahkan di STM HKTI. Betul? Betul. Iya, mungkin yang orang sini pasti takut. Toh anaknya suka tabur, anaknya gelut, dan seterusnya sih. Iya, ya saya akui Bapak Ibu, saya menangi harus duduk ke Banjar, dari Banjar duduk ke sini. Ya memang zaman itu seperti itu. Kemudian kita mengubah, alhamdulillah mulai tahun 2007 kepercayaannya sudah meningkat lagi sampai hari ini. Nih Bapak Ibu, kalau yang lain Bapak Ibu tidak usah khawatir, kita dipantau oleh 112 CCTV. Termasuk di ruang ini ada 2 CCTV Bapak Ibu. Jadi kalau yang belakang ngantuk nanti saya bisa lihat di sini. Oh ini lagi ngantuk ini. Ada, jadi tidak usah khawatir, kita terpantau di area sekolah ini. Insya Allah semua titik hampir terpantau. Maka sekitar setahun yang lalu Bapak Ibu pasti kena dengar viral ya. Ada berita anak SMK KP 2 yang kesetrum, iya di lantai 3 gedung A itu kesetrum. Kira-kira yang salah sekolah atau siswa? Tapi masalahnya di sekolah Bu. Kita 1 bulan dari melayani dari pihak kepolisian, dari dinas, dari kementerian, belum dari pihak-pihak lain. 1 bulan itu. Dan sekarang itu saya tahu saja itu dari HP Bapak Ibu baca di lantai 1 menjadi lantai 3. Itu dalam waktu 1 atau 2 detik itu sudah viral. Yang di Jakarta udah tahu, yang di Sumatera udah tahu, tapi yang di sini malah ada yang belum tahu, termasuk saya gitu.
Saya telepon ibunya, Bu, di mana ini putranya? Di Pak, mau ngertos. Saya heran itu. Ini ibu dilapori putranya kesetrum, biasa-biasa saja begitu. Kira-kira apa Bapak Ibu? Simpulkan sendiri ya. Ya, simpulkan sendiri. Tapi alhamdulillah sekarang udah kelas 2, cuman jarinya harus dipotong gitu. Masih di sini alhamdulillah. Bagus tuh rajin. Dan alhamdulillah betul-betul sebagai pelajaran. Kapok gitu. Ya nggak boleh gitu. Itu doanya bude ya. Bocor kapok-kapok kandani. Maka itu berdoa yang baik-baik saja walaupun kadang-kadang kadang terjengkel. Ini Bapak Ibu kita punya ekskul yang luar biasa menarik. Ada masing ya Bapak Ibu. Kita punya masing di Bazar itu hanya satu SMK dan kita yang punya. Siapa tahu putra Bapak Ibu nanti tertarik. Kita internetnya Bapak Ibu 1 bulan itu 52 juta sebulan Bapak Ibu untuk layanan internet Putra Putri Bapak Ibu. Di Bina Sinten itu nggih? Nggak tahu gitu, karena mungkin yang bayar. Bahkan kita harus menggunakan telco, PLN dan seterusnya ini. PLN itu kan perusahaan listrik negara sih. Dulu itu adol listrik saja, sekarang tambah adol internet. Luar biasa. Kita kerjasama dengan banyak perusahaan. Salah satunya nanti Bapak Ibu kalau naik kelas 3 nanti ada magang di Jakarta. Magang berbayar ya Bapak Ibu. Nanti ya didorong, disupport supaya mau latihan kerja di Jakarta. Naik kelas 3 Bapak Ibu nanti. Sekarang kita juga langsung diminta ini tadi ada tolong dikirim 40 anak. Saya bingung gitu kalau udah ada permintaan seperti itu. Lanjut Bapak Ibu, nah ini sarananya tadi sudah diceritakan oleh kepala sekolah ya. Gedungnya ada 4 Bapak Ibu, hati-hati kalau kesini Bapak Ibu supaya nggak capek. Dengan tidak kesini ternyata di gedung D. Jalan dari sini ke sana kan sudah 10 menit. Karena jauh lokasinya. Gedung B ini kondisinya begini ya. Gedung A ini perkantoran, jadi kalau Bapak Ibu tindak ya ke gedung A saja supaya nanti tidak bingung. Gedung B di sini, gedung C di sana belakang sampai gedung D. Di sini macam-macam sesuai jurusannya. Jumlah siswa kelas 1 ini Bapak Ibu kelas 2 ini kelas 3 ini jumlahnya ini. Ini jumlah kelasnya kita ada 71 rombongan. 71 kelas. Kegiatannya yang paling dekat Bapak Ibu nanti Putra Putri Bapak Ibu tanggal 6 Oktober itu tes. Nah ini biasanya nanti ada surat. Bukan surat tagihan ya, surat pemberitahuan. Tanggal 6 Oktober. Naik kelasnya kapan? Tanggal 18 Juni tahun 2026. Putra Putri Bapak Ibu nanti naik kelas. Lanjut pelajarannya ini Bapak Ibu banyak banget ya, tidak usah saya terangkan. Tapi beda dengan di SMP. Nah Bapak Ibu hormati, model pembelajaran kita adalah blok. Ini berbeda dengan di SMP MTS. Kalau dulu Ibu sekolah 1 hari kan pelajarannya 3 gitu. Misalnya seni, matematika, bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan seterusnya. Kalau di sini betul, maka biasanya Bapak Ibu mungkin kaget, masa sekolah bawa buku siji desaki nanti. Gitu. Ya karena kita bisa 6 hari pelajarannya hanya 1 pelajaran, 2 hari 1 pelajaran, 4 hari 1 pelajaran. Dan itu hanya di sini Bapak Ibu modelnya. Kenapa? Karena kita sudah mengadopsi kurikulum yang terbaru. Coba Bapak Ibu perhatikan dan ingat, misalnya 1 hari pelajarannya 3 matematika, bahasa Inggris, kemudian perbaikan komputer. Jam pertama matematika, jam 9 ganti pelajaran ganti misalnya perbaikan komputer 2 jam. Perbaikan komputer belum selesai, ganti bahasa Inggris misalnya. Kacau apa kacau Bapak Ibu? Kacau. Memperbaiki komputer rampung ganti pelajaran. Belum tugasnya matematika menghitung fungsi ganti buka komputer. PR matematika 10, komputer 10, bahasa Inggris 10. 1 hari dapat berapa PR? 30. Gimana Bapak Ibu putranya akan berpikir? Ya banget, maka kita ubah.
Jadi 6 hari memperbaiki komputer ya perbaikan komputer terus menerus sampai dengan putra putri Bapak Ibu paham. Nah ini Bapak Ibu, berikutnya tata tertib Bapak Ibu. Ini yang saya perlu ingatkan supaya saya minta bantuan Bapak Ibu sekalian nanti. Hari Senin Selasa seragam OSIS lengkap ya. Ada topi, sepatunya wajib hitam. Ada putihnya sedikit boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan putih Bapak Ibu biasanya. Sekarang kan sukanya yang putih-putih ya, apalagi ibu yang suka senam itu. Ibu-ibunya ikut-ikutan beli sepatu putih anaknya sih. Hari Rabu Kamis identitas, Jumat pramuka lengkap, Senin Jumat harus sepatu hitam, kos pastinya harus putih. Baju harus selalu dimasukkan rapi ya, pakai sabuk. Mata pelajaran olahraga harus pakai seragam olahraga, kalau praktek ya pakai baju praktek atau berprak. Dibantu ya Bapak Ibu, sebab kami kadang sampai capek menyiapkan putra jenengan. Bajunya tidak dimasukkan, sepatunya yang putih, tidak pakai gasi, atau Senin pakai pramuka. Ada Bapak Ibu. Ya, kalau bocah 1-2 dong kita ribuan. Maka ibu-ibu ini sampai kurus itu. Dikirakan putra jenengan. Iya. Ya, orang guru itu bagaimana tidak marah? Kita mulai pelajaran 5 menit terlambat. Ngomongin dulu kan, sudah mulai pelajaran, duduk-duduk lagi ada yang terlambat lagi. Kalau mulai konsentrasi, buyar lagi, marah lagi. Jadi marah 5 kali di sekolah belum di rumah. Maka guru itu biasanya sepuh kalau nggak sabar. Ini kan di lapangan ya. Kok ibu yang putranya 3 saja biasanya gitu mati teror loh. Si Jintok misalnya gitu, itu bisa teror kalau kita tidak sabar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Doakan kami sehat Bapak Ibu. Amin. Nah, karena itu pikirannya setiap hari jengkel, marah, jadi kepingin tidak boleh setiap hari. Ya, saya cinta kondisi di lapangan lah, dengan sekitarnya kan banyak guru mungkin pensiun itu gitu. Kayak dia kalau besar alhamdulillah. Berikutnya Bapak Ibu seragamnya harusnya gini yo, dilihat kan menarik. Ada topi, dasi, lengkap atributnya, sabuknya gitu. Kalau itu ya sama aja, pakai topi dan seterusnya. Kalau pramuka begini, lengkap ini Bu, pakai hasduk. Ya diingatkan Bapak Ibu dari rumah lah, diingatkan. Dasinya dipakai, Oh sepatunya belum hitam, dilurui, diingatkan. Kalau belum punya ya dibelikan, tapi yang warna hitam, jangan yang warna putih. Kalau begini Bapak Ibu, ini yang sering saya jumpai. Ini saya sensor nanti Bapak Putra yang jenengan jadi saya. Rambutnya panjang, gitu kan? Ini udah salah. Tidak pakai dasi, tidak dimasukkan. Mungkin bisa sih kamu kalau lagi ratusan orang penilaian gimana gitu. Makanya tadi. Baik Bapak Ibu inginnya apa setelah dari sini? 1, pasti berbakti sama orang tua, itu sukses ya. Nah kami mendidik putra putri Bapak Ibu, kita sudah diberi modal, sudah diberi bahan baku oleh panjenengan. Anak-anak sekolah 1 kan itu panjenengan ya, berarti kan bahan baku itu saya harus sekolah di situ. Ya mengolahnya seperti apa? Kita lihat bahan bakunya. Kalau bahan bakunya singkong, berarti di dia dibuat paling apa Bapak Ibu? Modal, bentuk, singkong, seripik gitu, kerupuk dan lain-lain gitu. Kali kita gitu kan? Itu kalau bahan bakunya singkong. Tapi Bapak Ibu ada loh bahan bakunya singkong. Bapak Ibu pernah beli kitela? Adanya di Alfamart malah itu dari singkong juga ya, itu luar biasa Bapak Ibu. 25.000 satu bungkus itu kalau sudah dibuka menjadi posisinya hanya sepertiganya.
jenengan dibohongi. Tapi hebatnya apa Bapak Ibu? Kenapa orang sekarang bisa membuat kitela? Kan singkong dari dulu itu. Kita bisanya membuatnya ondol. Artinya bahan baku itu harus diolah supaya lebih memiliki nilai yang lebih tinggi. Kayak tadi ketela menjadi kitela. Kalau ketelanya 1 kilo kan paling 1.000 atau 2.000. Kalau sudah jadi kitela, mungkin ketela 1 kilo itu bisa laku sampai 100.000. Kalau sudah jadi kitela. Jadi kan inginnya begitu, bahan baku singkong tapi dibuat kitela ya. Nah ini yang berat banget ini. Kalau bahan bakunya emas, saya tinggal tidur, anak-anak udah belajar sendiri, tertib sendiri. Baik, saya cerita tentang bahan baku dari ini. Putra putri Bapak Ibu sudah saya lakukan analisis. Kemarin makanya pas masuk itu banyak tes psikotes, menghitung matematikanya, sampai dengan pengamalan agamanya Bapak Ibu. Jadi saya ngerti putranya jenengan kena rumah sholat apa ora, saya tahu. Putranya jenengan bisa baca Quran atau belum, saya tahu. Putranya jenengan bisa berwudu atau belum, saya tahu. Kenapa? Sudah saya lakukan tes. Dan hasilnya apa Bapak Ibu? Putranya jenengan belajar agama berapa tahun? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, 9 tahun gitu. Tetap kudune kurung teye. Baca Al-Qur'annya belum bisa. Coba Bapak Ibu, berat apa berat saya ini? Berat. Menjumlah matematika juga belum bisa. Kenapa bisa lulus SMP kalau menjumlah belum bisa? Berarti dengan guru yang irit gune gitu. Ngerti betul? Karena apa Bapak Ibu, matematika itu kan terukur. Ibu, kalau 3 kali 4 disebut 12 ya, jenengan tahu 12 dari mana? 3 kali 4 kan 12 ya. Kok bisa ketemu 12 sih dari mana? Ya? Apa sih? Ini sama lagi ya Mbak jenengan? Oh iya, tetangga saya. Tetangga saya semangat banget. 3 kali 4 berapa? 12 dari mana kan 12? Bingung kan Ibu? Ya, itu anak-anak harus tahu. Itu anak SD harusnya itu 4. Ya kan 12 itu berasal dari 3 kali 4 kan 3-nya sebanyak 4 atau 4-nya sebanyak jumlah kan baru ketemu 12. Dan sekarang Bapak Ibu, kalau jumlah belum bisa, apakah perkalian bisa? Tidak. Karena penjumlahan dulu baru bisa mengali. Ini masalahnya Bapak Ibu guru matematika, yang boleh guru matematika nih. Mulanya itu penjumlahan dulu Bapak Ibu. Baru kita sudah membahas kosinus, integral gitu ya, hitungan-hitungan berat, yang jumlah belum kayak. Akhirnya guru matematika duduk udah kayak nang SD, kayak nang SMP. Bulannya gede banget itu Bapak Ibu. Itu mujabu memang sebaiknya gitu ya Ibu ya. Saya dikasih modal apa ini? Matematika nuteye, sekolah nuteye, bahasa nuteye loh. Dulu kan intinya lulus nanti sekolah rajin, baca Quran yang bisa, taat, patuh, matematika yang pinter, bongkar komputer pinter. Berat banget tuntutannya jenengan ini. Oke, Bapak Ibu, putranya jenengan sudah saya kelompokkan ini. Ada 2. Yang pertama good habits. Good habits ini Bapak Ibu, putranya jenengan. Yang pertama. Yang kedua, bad habits. Apa bedanya? Ini bedanya. Kalau bedanya ini, nanti jenengan amati sendiri putranya jenengan masuk good atau bad. Good itu baik ya, bad itu belum baik. Bukan tidak baik, belum baik. Kita berusaha supaya menjadi baik. Good habit ini Bapak Ibu, putra panjenengan memiliki karakter yang sangat baik. Kenapa sangat baik? Karena kebiasaan. Kebiasaan dari di lingkungan, di keluarga, atau dari sekolah sebelumnya itu juga ada pengaruhnya. Nah, siswa ini patuh dan taat terhadap orang tua.
begitu apa belum? Jangan bagi saja ya, nggak usah disampaikan. Dengan menilai sendiri aja terhadap putra putrinya. Hormat dan menghargai pada orang tua, guru, simpan satu, etika, empati, disiplin tinggi, selalu tidak pernah terlambat ini. Kemudian belajar di rumah, banyak membaca, beradaptasi dan seterusnya. Rambutnya pendek, bajunya selalu dimasukkan pas berangkat dari itu. Bapak Ibu yang saya hormati, semua orang itu tahu bahwa ini baik, betul? Baik, anaknya baik. Tapi ternyata baru tahu saja. Putra panjenengan juga begitu, baru tahu tapi belum praktek. Ngerti bahwa sholat itu wajib, tapi ternyata belum praktek sholat, belum melaksanakan sholat. Jadi tahu teori itu orang Indonesia pintarnya begitu. Maka kita ajarnya bukan kita langsung praktek, dan ngerti. Ini Bapak Ibu, kalau saya diberi bahan baku seperti ini, udah saya jamin pokoknya nanti putra Bapak Ibu menjadi luar biasa di sini. Oke? Pokoknya ini. Tapi masalahnya ini Bapak Ibu banyak yang seperti ini. Perlu pembiasaan ya dan pengawasan yang ketat. Kecenderungannya tidak taat, tidak patuh, sampai dewek, sering melanggar aturan, harus sering diingatkan, sering tidak masuk. Kadang nggak ngomongnya kudu disentak, perlu ditempelin misalnya dan seterusnya itu. Atau dibentak. Dibentak membeli manuk gitu. Ada kan Bapak Ibu? Ini modal sebagian Islam begini. Ini yang kadang kami berat banget sebenarnya. Tapi om jenengan udah pasrah tadi ya. Ya apa anaknya ya saya pindah lah. Saya berupaya maksimal. Bedanya ini Bapak Ibu, kemungkinannya. Kalau putra putri panjenengan nanti dia mati sendiri, gitu. Kalau sudah senang berolahraga, senang begini, berjalan, tidak apa-apa Bapak Ibu, itu bagus. Modal yang bagus. Itulah investasi Bapak Ibu. Jadi putra putri Bapak Ibu kan investasi nih. Investasi di kesehatan. Olahraga yang teratur. Kalau anak itu senang olahraga, dia biasanya sportif. Didukung ya, jangan dino-dino bal-balan ya. Jangan begitu didukung, itu kok pernah sepatu dan seterusnya gitu. Kemudian makan sehat Bapak Ibu. Syukur kalau berangkat sekolah dikasih bekal. Sebelum sampai kita ada makan gratis bersama. Tapi saya kok ragu-ragu ini. Kita putra jenengan dan makan gratis apa enggak? Sehari 2.700 anak. Anggar 15.000 satu anak deh, 10.000 bayar. Berarti sehari itu 27 juta. Gue makan putranya jenengan. Kalau 10.000, kalau 15 berarti 27 ditambah 13,5, 40 juta Bapak Ibu. Sedina. Anggar 5 hari 4 kali 4 200 juta seminggu untuk makan putra putri panjenengan. Saya duitnya sabar nih kok sini. Ya berdoa saja semoga sampai itu makan gratis. Tapi kayaknya kok karena sangat banyak kami sama di sini. Kalau dia balik isinya kan satu kelas 20-30 di satu SNSD mungkin paling 180 anak. Mudah itu. Kalau di sini berat. Kemudian ini Bapak Ibu makan sehat jadi dari rumahnya dibekali dari rumah. Makannya apa adanya Bapak Ibu, ada sayurnya, ada daun singkongnya. Daun saja mahal-mahal. Pokoknya memenuhi kriteria sehat. Kalau masakannya sedikit berbeda dengan di warung. Di warung kita kan tidak tahu bumbunya apa dan seterusnya. Bahkan di bakunya seperti apa kita tidak tahu. Makan sehat, kemudian biasanya itu suka tepat waktu. Oh ini maksanya sholat ya sholat, maksanya dolan ya dolan dan seterusnya. Kemudian mencari dan menyaring informasi dengan hati-hati. Bapak Ibu sekarang anak-anak ketergantungannya di apa Bapak Ibu? HP, hati-hati. Anak-anak yang memang dia good habit, dia bisa mencari dan menyaring. Sebab sekarang apapun itu ada di HP. Dan di HP itu tidak semua informasi itu benar. Banyak yang salah, banyak yang memprovokasi, banyak yang disebut dengan hoax. Bohong tidak sesuai. Contoh kemarin ada demo, jadi ada kebakaran di HP itu bisa dibuat itu supaya seolah-olah terjadi kebakaran. Itu bisa dibuat di HP. Kalau kita tidak teliti, tidak menyaring, maka kita akan terjebak dan tertipu. Akhirnya menjadi korban hoax.
Kita juga begitu, hati-hati. Makanya kita harus bisa menyaring informasi. Menjaga kebersihan dan rapi ya, kamar putra jenengan harus rapi dan sudah itu kelihatan. Dan itu harus dibiasakan. Kalau tidak dibiasakan tidak bisa. Maka di sekolah kita biasakan, ada sampah yang harus diambil dan seterusnya. Maka dilatih di rumah. Suka membaca Bapak Ibu, putra jenengan suka membaca. Dong-dongan dibacanya di apa ya tidak apa-apa sebenarnya. Minimal putra jenengan itu anak Indonesia itu membacanya rendah banget. Putra jenengan mungkin jarang baca itu. Jadi kalau suka membaca minimal misalnya 1 bulan 1 buku lah, itu luar biasa. Kita mungkin di SMK 3 tahun hanya 3 buku yang dibaca. Gimana akan pinter gitu. Karena pinter itu karena membaca. Jadi biasakan membaca putra Bapak. Di HP juga boleh. Di HP itu boleh. Makan minum sembarangan ini kebalikannya ya. Makan minum lagi suka begadang, balikan mungkin bola dan sebagainya. Dan kalau sudah seperti ini, jenengan sedang berinvestasi bodoh. Bukan jenengan investasi ya. Suatu saat besok ya, udah bekerja, jenengan udah sepuh, dia yang akan menjaga panjenengan semua. Tapi kalau anak itu ternyata tidak sehat, berarti jenengan tidak berinvestasi. Termasuk tadi etika, sopan santun, unggah ungguh itu juga investasi. Menunda pekerjaan terlalu banyak. Ini problem Bapak Ibu anak putra jenengan itu sukanya pakai HP dan untuknya tidak bermanfaat lagi. Ini perlu cara bagaimana nih caranya nih supaya anak-anak pakai HP tapi yang bermanfaat. Membiarkan ruangan berantakan, merokok. Nah, merokok juga investasi Bapak Ibu. Tidak boleh merokok. Mungkin ada Bapak Ibu orang tua yang sudah pernah saya panggil, saya marahi, saya nasihati, gara-gara putranya merokok di sekolah, di kamar mandi. Kita lihat aja dari CCTV, ada kelihatan. Saya panggil orang tuanya dan merokok itu pelanggaran berat di angka 2. Kita percuma mendidik putra panjenengan 3 tahun, kalau ternyata perokok. Melamar kerja ditolak gara-gara paru-parunya sudah. Emang ya? Maka pokok Bapak Ibu yang sudah tahu putra putrinya merokok diingatkan supaya berhenti. Sanggup Bapak Ibu? Katanya investasi. Oh, udah berani jawab. Oke, ngomongin. Nih, tidak boleh merokok. Males keset itu biasanya. Nah, bagaimana cara memperbaikinya nih Bapak Ibu? Di rumah jenengan ini, kalau mau pergi, biasakan izin, dibiasakan. Kalau belum biasa pamit, ya jenengan yang tanya. Jangan sampai nanti terjadi tiba-tiba jenengan dikabari dari polsek anaknya tertangkap karena tabu. Coba, bagaimana Bapak Ibu? Minimal kalau jenengan nanti pamit atau mengetahui keberadaannya kan setiap hari, anak itu nanti akan terbiasa. Ya membangun itu memang berat. Harus setiap hari mengingatkan. Biasakan selalu banyak banget ini Bapak Ibu. Tapi intinya Bapak Ibu sudah tahu semua, tapi belum bisa praktek anak itu. Jadi ngerti aturan sekolah, tapi masih melanggar. Yang berikutnya Bapak Ibu nih, Bapak Ibu putra panjenengan biasakan memiliki rasa empati peduli. Mengetahuinya gampang. Contohnya gini, jenengan lagi nyapu tiba-tiba putranya, atau Bu, yang baik sih nyapu. Pernah gitu? Atau jenengan lagi nyuci piring, anak putranya jenengan langsung menawarkan, saya aja nyuci. Itu ini empati ya begitu. Ya sederhana. Belum ya? Belum. Biasanya ada di jalan raya itu ada nenek-nenek yang mau nyebrang. Banyak banget itu anak, tapi hanya 1-2 itu yang membantu. Berarti yang membantu yang punya empati ya, yang peduli. Jadi problem Bapak Ibu, problem kita. Kalau anak-anak di Jepang itu luar biasa. Disiplinnya luar biasa. Karena udah biasa dari kecil. Dari usia 3-4 tahun itu sudah perang. Kalau di sini nah kalau di sekolah ya ini, saya tidak ingin putra jenengan terlambat, jangan sampai terlambat nih. Supaya Bapak Ibu gurunya sehat, balik-balik jengkel, balik-balik marah, hidup gitu. Bapak Ibu
Di rumah dibiasakan mengatur yang halus. Jangan sampai menggunakan kata-kata kasar apalagi pokok. Ini benar. Ingat-ingat, ibunya menawi endukani ya jangan sampai keluar kata-kata kasar. Walaupun marah banget. Saya kemarin mendengar itu ada anak bilang akibat itu. Saya panggil, Mas, itu ucapan, kalau saya di lingkungan saya itu biasa bisa begitu. Itu semua itu coba. Jadi ada hal-hal yang menurut saya itu kasar, kotor, di sebagian wilayah atau daerah atau lingkungan itu biasa. Ini berat banget kalau seperti itu. Tentang aku tuh dia misalnya ngomong kayak ayam, kayak pitik. Ayam itu nggak biasa itu. Nah ini juga gaya. Bapak Ibu bicara yang halus, karena itu melatih hati itu sekalian. Jangan juga berkata yang kotor-kotor. Menjaga lingkungan bersih biasa Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu sanksi kalau Bapak Ibu ya karena panjenengan sudah sudah memasrahkan sanksinya ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ternyata ragu terhadap hadiran, silakan Bapak Ibu hadir ke sekolah. Tanyakan aja Bapak Ibu. Kita punya data online yang setiap saat bisa dilihat, baik pelanggaran maupun pembinaannya. Kemudian kalau ada anak yang ketahuan merokok pasti kita panggil orang tuanya, dan itu hanya 2 kali ketahuan di sekolah. Kalau di rumah ya urusannya Bapak Ibu. Kalau ternyata ada undangan ke sekolah jangan menunda Bapak Ibu, karena ada yang bersifat penting dan darurat. Jadi hari ini Bu datang ke sekolah ya datang, jangan besok ya datang nanti. Ini. Kemudian pastikan Bapak Ibu memahami kelas jurusan. Jadi kelasnya tadi TCK, TTO berapa, wali kelasnya siapa, harus paham betul. Ya, pelanggarannya ini Bapak Ibu yang sering terjadi, sering tidak masuk. Ya, betul? Nih, kalau nanti kita tunjukkan itu. Kemudian pelanggaran di sekolah itu kalau dulu nggak ada, sekarang nggak ada Bapak Ibu. Anak-anak dulu itu ada. Cuman kalau di lingkungan di sana itu ada yang tahu. Dia bawa celurit misalnya, itu yang saya khawatir terbawa. Makanya tadi saya sampaikan kalau pergi harus dipamit. Kemudian ada perundungan biasanya Bapak Ibu. Perundungan itu bullying. Kalau zaman dulu jadinya ya poyok-poyokan gitu loh. Sekarang bahasanya bukan jadi. Jadi intinya itu. Misalnya ayah saya namanya misalnya Kono ya. Saya dipanggil, Kono loh. Sekarang itu perundung loh. Namanya merundung baik secara verbal, ucapan maupun secara fisik. Kalau fisik jarang, tapi melok-melokakan gitu, poyok-poyokan itu biasanya anak-anak. Gitu, wajar-wajaran gitu, benar. Atau tindak kritiknya adalah kritiknya saya sudah ada urusan dengan itu. Kalau ternyata menjenengan kecuali di mana, kenapa di mana, urusannya sudah ada polisi. Nah, pola pembinaannya ini tahap 1 kita panggil orang tua, diskusi, pembinaan, dan seterusnya. Tahap 2 ternyata sudah 1, 2, 3 minggu kok biasa saja kita panggil lagi. Harusnya berubah. Kita panggil lagi sampai tahap 3. Ternyata 1 bulan pembinaan sering nggak masuk, kalau sudah masuk terus ya sudah. Maka anak ini kita rujuk Bapak Ibu. Tahu dirujuk? Dirujuk tahu Bapak Ibu? Kalau Ibu ke rumah sakit atau puskesmas kan, ini saya tidak bisa mengobati, silakan ke manual. Itu namanya dirujuk. Berarti obat penyakitnya berat. Sama di sekolah juga begitu. Ini saya sudah diobati bolak-balik, wajib saja ya. Ya dirujuk, dikembalikan ke orang tua atau cari sekolah lain yang lebih sesuai. Begitu ya, Bapak Ibu sepakat ya? Ini pembinaan gitu, calon ini tidak sampai yang ketiga lah. Ini pol-polan. Saya biasanya memberikan toleransi sampai, yaudah kalau Ibu tetap putra ini sekolah 2 minggu sekali ke sini, seminggu sekali sini, atau seminggu 2 kali, atau bahkan setiap hari ke sini. Ada yang setiap hari harus daftar. Kelas 1, kelas 2 itu ada Bapak Ibu modelnya. Ya memang putra jenengan rezekinya itu, mau gimana lagi kan? Ya harus tahu, yang penting dia masih sekolah.
Baik Bapak Ibu yang saya hormati, nah kurikulum yang dipakai di akan tiga kurikulum merdeka. Tapi pendekatannya adalah deep learning. Apa deep learning? Jadi ya ini istilah baru saja, kalau hal itu biasa. Contohnya tadi kita jadi kita tahu bahwa anak-anak tahu bahwa setiap hari harus seragamnya ini tahu, tapi kadang prakteknya tidak sesuai. Anak juga tahu harus hormat dulu, tidak boleh terlambat, tapi kadang tidak sesuai, prakteknya tidak sesuai. Maka pakai deep learning ini Bapak Ibu. Seperti tadi deep learning juga ngitungnya urutnya ya, nggak pakai pendekatannya. Nah, masalah yang lain utamanya Bapak Ibu itu adalah rendahnya kemampuan literasi dan numerasi. Jadi mau baca tapi nggak ngerti, ngitung juga nggak bisa. Kenapa? Ini mungkin dari sekolah dasar begitu. Kalau sekolah dasar kan ada bacaan yang ditanya, isi bacanya apa, begitu aja sih. Yang jawabannya ada di bacaan itu. Nah sekarang nggak boleh begitu. Anak harus mampu menganalisa. Baik Bapak Ibu, kita akan cek kemampuan Bapak Ibu sekalian. Jika yang jawab ya saya kasih uang bensin. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Nanti tunjuk jari yang bisa jawab. Ada seorang anggota dewan melakukan kunjungan ke sebuah desa terpencil. Sesampainya di desa, anggota dewan disambut oleh kepala desa beserta perangkat desa. Setelah istirahat sejenak, kepala desa setempat langsung mewakili masyarakat menyampaikan keluhan ke anggota dewan. Tahu anggota dewan di? Kepala desa menyampaikan bahwa di desa kami sudah ada bangunan puskesmas, tapi belum ada dokternya. Mohon diberikan solusi. Pertanyaannya anggota dewan. Sesaat kemudian anggota dewan tersebut ada pertanyaan dari kepala desanya, langsung nelpon orang yang dituju. Beberapa menit setelah menelpon, anggota dewan tersebut menyampaikan bahwa mulai besok akan ada dokter yang datang ke puskesmas. Langsung luar biasa ini anggota dewannya. Mendengar jawaban tersebut, kepala desa merasa bahagia karena permasalahan teratasi. Kemudian kepala desa menyampaikan permasalahan yang kedua, yaitu bahwa di desa kami belum ada jaringan internet, sehingga warga desa belum dapat menikmati layanan internet dari pemerintah. Bapak Ibu, apa kesimpulannya Bapak Ibu dari bacaan tersebut? Tunjuk jari. Kalau pertanyaan DJ, siapa yang datang ke desa itu? Pasti anggota dewan jawabannya kan? Gak boleh pertanyaan begitu. Tunjuk jari, bapak-bapak ini pasti yang biasa. Udah bisa menyimpulkan Bapak Ibu? Ya, mohon bantuan ke anggota dewan ya. Yang lain? Sama aja. Coba Bapak Ibu pahami. Kayaknya paling tahan juga nggak tahu ini. Berat pertanyaannya ini. Ibu? Ya, coba dipikir ya. Nah anak-anak itu belajarnya harus begini. Pertanyaan itu udah ada, jawaban di bacaan itu udah ada. Kalau di SD kan pertanyaannya jawabannya ada di bacaan ya. Jadi kan kalau ngajari putranya yang di SD kan dibaca apa ya, ini nampol anak jawabannya. Kalau bacaan itu jadi keliru, ngajarnya keliru. Oh, kita Bapak Ibu yang saya hormati, mengajar putra panjang itu beratnya luar biasa. Misalnya guru sejarah pulang Candi Prambanan. Guru sejarah itu cerita Candi Prambanan dibangun oleh raja ini, dibangun tahun sekian di Indonesia. Nganti berbeda itu, gitu. Saya mau ngantuk Bapak Ibu. Ada yang jawab, Bu, saya udah baca di HP, udah tahu, udah usah diterangkan. Coba Bapak Ibu, tantangan guru sekarang beragam. Semuanya ada di HP. Kalau Bapak Ibu guru tidak memiliki cara, sudah dibantah oleh siswa. Cerita Candi Prambanan nggak perlu di HP sudah ada. Apa aja sekarang di HP ada.
Ibu tanya apa saja ada jawabannya. Ibu tanya. Pokoknya ibu sih mau pengen banget ngerti apa, tanya aja di HP. Ada jawabannya. Gimana Bu? Udah dengar pada soal yang sulit ya tanyanya di HP. Ya sama bagi ibu juga begitu. Sampai ibu ingin membuat mie ayam ya misalnya ya, kan tanya di HP ya tuh. Cara membuat mie ayam. Anak-anak juga kalau jawabannya pertanyaan guru gampang banget. Jelaskan sejarah terjadinya sejarah kemerdekaan Indonesia. Diketik aja di HP keluar jawabannya. Guru itu sekarang berat pekerjaannya. Apa Bapak Ibu jawabannya? Ya, halo Mas, Bob. Apa Pak? Minta dibangunkan untuk layanan internet. Minta dibangunkan layanan internet. Ya. Yang lain? Ini sudah mulai nih berarti. Berpikir itu memang lama. Dan yang bagus itu berpikirnya lambat ya Bu. Gak usah berpikir cepat-cepat. Kalau berpikir cepat nantinya keputusannya tidak bagus. Ya. Justru terpencil jadinya dada jaringan. Oke. Jam berapa ini Pak Maman? Iya, berarti waktunya selesai. Saya kasih jawaban ya Bapak Ibu. Kesimpulannya adalah anggota dewan sedang berbohong. Bertanya kan, kok bisa gitu? Nah itu memang sekolah ini begitu. Makanya Bapak Ibu guru itu sulit, berat Bapak. Kalau ini nyari jawaban di internet, gampang Bapak Ibu. Tapi pertanyaan seperti itu, ada nggak dijawaban di HP itu? Nggak ada. Itu tugasnya guru. Mulanya jadi guru beban negara, wasan jengkel banget. Kita membangun anak-anak, nanti stroke tadi. Oke Bapak Ibu, sudah paham ya? Bohongnya di mana Bapak Ibu? Telepon Ya? karena nggak ada internet. Telepon? Iya. Iya betul itu. Berarti anggota dewannya pura-pura itu. Dia sedang berbohong membohongi kepala desanya itu. Jadi kalau kepala desanya tahu, saya misalnya, jangan bohong ya. Kalau di masyarakat lagi telepon itu kan, ya begitu. Kemudian dedasinya masa bisa tahu. Baik Bapak itu seperti itu nanti program jenengan supaya literasinya bagus, memahami bukan hanya ngerti bacaan tapi isi dari bacaan tersebut. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian kita berdoa bersama-sama semoga 3 tahun lagi kurang, berarti sekitar tanggal 32 Mei